Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kausar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, kemarin kita telah membahas bagaimana terjadinya penaklukan di wilayah yang namanya Syam, Syria, kemudian Palestina, Maroko, Libanon. Kemarin lupa nggih. Jadi Syam itu sekarang menjadi 4 negara, yaitu Palestina, kemudian Syria, Maroko, Libanon. Yang sekarang lagi konflik nih, Libanon terutama nggih, dengan pasukan Israel. Baik, kita tinggalkan dulu tentara-tentara yang berjuang di negeri Syam. Kita lihat bagaimana keadaan Madinah. Kurang lebih 1,5 bulan sebelum terjadinya perang Ajnadin maupun perang Yarmuk di Syam, di akhir bulan Jumadil Awal tahun ke-13 Hijrah. Ini sudah ditentukan tahun Hijriah belum, Pak? Tahun ke-13? Belum, ya. Sebab ini masih masanya kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Jadi hitungannya masih tahun ke-13 Hijrah, belum Hijriah. Karena belum ditentukan tahun. Baik. Jadi di bulan Jumadil Awal tahun ke-13 Hijrah, Khalifah Sayyidina Abu Bakar ini sakit yang cukup parah. Semakin hari sakitnya semakin bertambah parah. Dan Sayyidina Abu Bakar ini merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Menyadari yang demikian, Abu Bakar kemudian mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ia berkata kepada para sahabatnya, tampaknya ajalku segera akan tiba. Sebagaimana yang kalian lihat kondisiku saat ini. Dalam kondisi seperti ini, aku yakin bahwa Allah telah mengakhiri janji kalian dalam pembaiatan kepadaku dan memutuskan ikatan janji kalian terhadap kepemimpinanku. Jadi dulu itu ketika memilih pemimpin, atau waktu itu disebut dengan khalifah, itu namanya pembaiatan. Orang yang bersalaman kemudian bersumpah setia kepada pemimpin disebut dengan orang yang ikut membaiat. Sumpah setia. Dengan kondisi yang sedemikian rupa itu, yaitu sakit parah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa janji kalian denganku mulai saat ini sudah putus. Sebab saya sudah kondisinya seperti ini. Yaitu janji kalian berbaiat untuk menjadikan aku sebagai pemimpin.
Oleh sebab itu, aku serahkan kembali urusan kekhalifahan ini kepada kalian. Kalian pilih orang yang paling kalian cintai sebagai amir sepeninggalku. Jika kalian mengangkat amir sebelum aku meninggal, tentu itu lebih baik daripada kalian ketika saya meninggal baru memilih seorang pemimpin. Itu akan menjadikan kalian berselisih faham, akan berselisih dalam hal mengangkat kepemimpinan. Kemudian para jamaah sekalian, para sahabat ini bermusyawarah untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin mereka. Setiap orang kemudian seakan-akan menghindar, Pak. Jangan sampai terpilih. Masya Allah. Gitu. Kalau sekarang orang jadi pemimpin itu royoan. Gitu. Royoan. Saya kalau ada yang mencalonkan wali kota juga siap. Kemarin ditawari niku apa? RW. Ojo RW itu Pak, wali kota kalau jam ngoten. Wali kota ngoten mosok RW. Mboten mbok guyon nggih. Nggih, karena saya fokus ke masjid nggih, bukan karena saya tidak mau ke RW, tapi saya ingin fokus ke masjid. Itulah yang terjadi nggih di zaman-zaman dulu. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, sering saya sampaikan bahwa pemimpin itu adalah cerminan daripada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya takwa, siapapun dia yang menjadi pemimpin, pasti dia akan menjadi pemimpin yang bertakwa. Maka para sejarawan mengomentari pada saat-saat itu, yaitu kekhalifahan itu. Di saat itu andekan orang itu merem terus meraba-raba, terus nyekel koncone, cek sampean jadi pemimpin. Itu akan mendapatkan pemimpin yang baik. Sebab masyarakatnya masyarakat yang baik. Masya Allah nggih. Siapapun nggih, moro-moro merem nyus golek-golek kecekel koncone sampean pemimpin. Jadi pemimpin yang baik. Sebab sekali lagi masyarakatnya masyarakat yang baik. Nah, di saat itu semua orang menghindar. Semua orang menghindar. Supaya tidak dijadikan pemimpin. Berat Bu jadi pemimpin nggih. Berat Bu nggih. Andekan kata sejarawan yang sekarang nggih. Andekan orang itu memikirkan apa yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka orang ini Indonesia ini tidak akan punya pemimpin, tidak akan ada yang berani. Sebab kata Sayyidina Umar, saya ini bertanggung jawab walaupun keledai yang terperosok karena jalannya lubang, itu saya nanti akan dipintai pertanggungjawaban kepada Allah. Masya Allah. Apalagi manusia, apalagi ada yang sampai warganya sampai kelaparan terus mati, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Sehingga semuanya menghindar, Pak. Jangan sampai nanti jadi atau ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, para jamaah sekalian, mereka kemudian menemui jalan buntu atau dalam bahasa kita disebut dengan deadlock. Sopo ya, tidak ada yang menemukan. Akhirnya kemudian urusan ini diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar lagi. Sebab mereka berpendapat bahwa Abu Bakarlah yang lebih berhak dan lebih mengetahui siapa yang terbaik di antara mereka. Siapa yang terbaik di antara mereka? Siapa yang pantas menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar? Mereka pun kemudian bersepakat untuk mengembalikan mandat, yaitu pemilihan khalifah atau penunjukan khalifah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian para sahabat ini menemui Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, kami melihat bahwa
engkaulah yang lebih tahu tentang urusan ini. Oleh sebab itu, urusan ini kami kembalikan kepadamu. Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar, jika kalian menyerahkan urusan ini kepadaku, maka tunggulah hingga aku benar-benar mengetahui kualitas keagamaan dari kepribadiannya. Dengan kata lain, Sayyidina Abu Bakar sudah mempunyai gambaran siapa nanti yang akan menjadi pemimpin. Bahasanya adalah sampai aku mengetahui kualitas keagamaan dan kepribadiannya, sudah menunjuk orangnya, tetapi belum disampaikan kepada para sahabat. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar ini memanggil sahabat satu persatu, ya, sahabat-sahabat yang senior. Yang pertama yang dipanggil adalah Sinten Pak kira-kira? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dipanggil kemudian ditanya, wahai Abdurrahman, ceritakan kepadaku tentang Umar bin Khattab. Berarti yang dipilih sinten Pak? Umar bin Khattab, yang dipilih Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini sama sekali belum diajak bicara. Jadi yang dipanggil itu selain Umar. Wahai Abdurrahman, ceritakan kepadaku tentang Umar bin Khattab. Abdurrahman kemudian menjawab, apapun yang engkau tanyakan kepadaku tentang dirinya, tentu engkau lebih tahu daripada aku, wahai Khalifah Rasulullah. Masya Allah. Yang perlu kita ketahui para jemaah sekalian bahwa Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ini punya sifat yang sangat bertolak belakang. Sayyidina Abu Bakar itu lembut, lemah lembut. Sayyidina Umar tegas dan keras. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari ketika musyawarah dan lain-lain, ini sering terjadi perselisihan pendapat. Tetapi luar biasanya adalah dua orang ini selalu runtang-runtung, Bu. Kalau kita ini berselisih pendapat kadang-kadang mari rapat ngoten ngerasani usulan model opo niku. Apalagi nanti putusannya adalah membawa kejelekan. Ternyata usulannya tidak tepat, bukan tidak tepat, tapi ternyata usulannya itu dalam pelaksanaan mendapat kendala yang banyak. Akhirnya apa komentarnya? Kan teman gara-gara usulan niku. Begitu ya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar ini tetap runtang-runtung dua orang. Misalnya ya, masalah yang kemarin sudah kita bahas. Masalah memerangi orang-orang murtad. Ini Sayyidina Abu Bakar justru sangat keras, Sayyidina Umar justru sangat lemah. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, apakah engkau keras di saat menjadi kafir dan justru lemah di saat engkau menjadi Islam? Orang kalau ndak punya lapang dada diomongin ini ngamuk, Bu. Sampai nu ketokane keras, dulu keras, sekarang masuk Islam justru menjadi lemah. Ngamuk, Bu. Tetapi ndak. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kalian tidak ada yang mau melakukannya, maka saya akan berangkat sendiri untuk memerangi mereka. Maka dengan posisi yang demikian, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, apapun keputusanmu, saya akan tetap bersamamu, mendampingimu. Masya Allah, ini luar biasa nih. Jadi ini bisa dipakai kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal musyawarah. Dulu sahabat-sahabat kalau musyawarah itu ketika usulannya diterima justru istighfar, Pak. Kalau usulannya diterima bukan bangga tapi istighfar. Jangan-jangan karena usulanku ini membawa mandharat, membawa kejelekan. Istighfar. Sementara yang usulannya tidak terima merasa lega, aman. Itu bukan usulanku. Kira-kira begitu. Baik, kita lanjutkan.
Jadi apapun yang engkau tanyakan kepadaku tentang dirinya, tentu engkau lebih tahu daripada aku. Yang kedua yang dipanggil adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipanggil. Ditanyai dengan pertanyaan yang sama. Wahai Utsman, ceritakan kepadaku, apa yang engkau ketahui tentang Umar bin Khattab? Sayyidina Utsman menjawab, engkau lebih tahu mengenai Umar daripada aku. Abu Bakar kemudian menegaskan, saya ini bertanya selain yang aku tahu. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau mempunyai anak dari Sayyidatina Ruqayyah, namanya Abdullah. Lahir di Pengasingan waktu hijrah ke Habasyah. Tetapi wafat sebelum umur 2 tahun. Jadi matanya dipatuk ayam, kemudian infeksi dan meninggal. Ini Sayyidina Utsman, sehingga disebut dengan Abu Abdillah. Ditanya, kemudian jawab Sayyidina Utsman, demi Allah, kepribadiannya yang tampak di luar itu hanya kulitnya saja. Yang di dalam jauh lebih baik daripada apa yang tampak. Masya Allah. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, para ulama sejarah ini menyebut Sayyidina Umar itu kalau buah itu seperti buah apa Pak? Buah duren. Di luar itu kayak geronjol-geronjol, kuasar, tapi di dalamnya sangat halus. Nanti kita buktikan bagaimana kehalusan daripada perasaan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu di sebelah mata ini dua-duanya, ini ada kulit yang nampak lebih gelap. Nampak lebih gelap. Apa itu? Itu adalah alur air mata yang tiap malam keluar. Sini sampai sini gelap. Alur air mata yang setiap malam keluar ketika beliau qiyamul lail. Masya Allah. Jadi nangis Pak, nangis ini. Sampai ini ada kelihatan lebih gelap daripada yang lainnya. Itu Sayyidina Umar. Lalu Abu Bakar kemudian memanggil para sahabat yang lainnya satu persatu. Terus tokoh-tokohnya saja, kalau semuanya dipanggil nggak selesai. Setelah keburu wafat. Maka di antara para sahabat yang dipanggil itu, ada satu sahabat yang tidak setuju. Tentunya ini mewakili orang-orang yang ngefans pada dia. Siapa itu kira-kira? Dia adalah Tolhah bin Ubaidillah. Sinten Bu? Tolhah bin Ubaidillah. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat itu yang ketika masih segar bugar sudah dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini ketika dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian dia mengatakan, wahai Khalifah Rasulullah, apa yang akan engkau jawab ketika engkau ditanya oleh Allah, sedangkan kamu memilih pemimpin yang keras itu? Jadi menurut Tolhah ini, Sayyidina Umar ini keras. Ya memang keras. Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan kepada Allah ketika engkau memilih pemimpin yang keras seperti Umar itu? Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar, wahai Tolhah, wahai kalian yang mendukung pendapat Tolhah ini, Umar itu keras. Umar itu keras karena dia melihat saya ini orang yang lemah lembut, sehingga dia keras padaku. Bahkan tidak hanya kepada kalian, tetapi kepada aku juga keras. Sebab dia melihat saya ini orang yang lemah lembut.
Masya Allah. Jadi untuk mengimbangi orang yang lemah lembut, cari orang yang keras. Supaya nanti kalau lembutnya nemen-nemen, ono sing mengingatkan. Kira-kira begitu nggih. Jadi kalau cari teman jangan yang lembut sama lembut nggih, amblas panjenengan. Atau keras sama keras nggih, tukaran sesuai nggih. Ngoten nggih. Jadi namanya teman itu saling mengingatkan. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh saya meyakini bahwa ketika saya sudah tidak ada, dia menjadi pemimpin kalian, maka sifat kerasnya itu akan ditinggalkan. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Para jamaah sekalian, setelah itu kemudian Sayyidina Abu Bakar membuat wasiat tertulis. Yang wasiat ini nanti akan dibacakan untuk penduduk Madinah dan akan dibacakan oleh para panglima-panglima yang posisinya berada di wilayah-wilayah yang jauh dari Madinah, yaitu wilayah-wilayah penaklukan. Apa isi wasiatnya? Isinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat ini dibuat oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah di akhir hayatnya. Di masa kepemimpinanku, orang kafir menjadi beriman, orang jahat menjadi baik, orang berdusta menjadi jujur. Sesungguhnya aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku sepeninggalanku. Titik nggih. Untuk itu dengarlah dan taatilah perintahnya. Dengarlah dan taatilah perintahnya. Yang dalam bahasa kita sering kita mengatakan sami'na napa Pak? Wa ta'na. Kami mendengar dan kami mengikuti. Sami'na wa ta'na. Aku tidak akan mengabaikan hak Allah dan Rasul-Nya, hak agama Islam, diriku dan seluruh hak-hak kalian semuanya. Sepanjang pengetahuan dan perkiraanku, Umar akan selalu bersikap adil. Namun, jika tidak berbuat adil, setiap orang berhak bertindak, dan aku ingin tindakan itu adalah tindakan yang terbaik. Tentu saja aku tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Kemudian beliau membacakan penggalan daripada ayat 227 surat Asy-Syu'ara yang artinya adalah, dan orang-orang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Ini adalah wasiat Sayyidina Abu Bakar tentang kepemimpinan selanjutnya. Jadi Abu Bakar ini adalah orang yang mempunyai firasat tajam, Pak. Tentunya berdasarkan analisis yang tajam. Abu Bakar merasakan bahwa sepeninggalnya kemewahan-kemewahan dunia itu akan terbuka untuk umat muslim. Karena penaklukan begitu yang dilakukan oleh pasukan muslimin di wilayah yang lain. Sehingga harta itu mengalir, menumpuk nantinya di zaman Sayyidina Umar. Ketika Persia itu ditaklukkan, yang namanya emas itu ketika ditumpuk-tumpuk itu melebihi tingginya Masjid Nabawi. Masya Allah. Ini tentunya membahayakan umat, yaitu orang-orang yang memang ya wajar seperti kita ini. Kalau ada harta itu ya kepingin, namanya harta. Jadi sebagian daripada Sayyidina Abu Bakar ini menyadari bahwa sebagian daripada umat muslim ini itu masih riskan terhadap harta dunia. Maka
Persoalan ini juga pernah dikhawatirkan oleh Nabi, Pak. Beliau pernah mengatakan ketika di awal-awal hijrah itu, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan dari kalian atau menimpa kalian. Tetapi yang aku takutkan adalah terbukanya pintu kesenangan dunia bagi kalian, sedangkan kalian saling berlomba untuk memperoleh dunia itu. Saling berlomba untuk memperoleh dunia itu. Seperti halnya mereka ini berarti merujuk kepada orang-orang Persia dan orang-orang Romawi pada waktu itu. Seperti halnya mereka saling berebut masalah dunia. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana ia telah menghancurkan mereka. Orang Yahudi, orang Persia dan orang Romawi. Hadis ini disampaikan di awal-awal hijrah, Pak. Jadi penyakitnya orang Muslim, mohon maaf berarti sampai sekarang ini, Pak. Kalau pada waktu berjuang, ini semuanya kompak. Bisa kita lihat nggih, mungkin masalah yayasan dan seterusnya. Di saat tidak punya apa-apa, kompak. Ketika sudah mulai ada hasil, mereka kemudian saling berlomba-lomba. Lah iku oleh sakmono aku sakmen dan seterusnya. Aku kok dadi ngono, aku dadi ngene. Ketika misalnya yayasan itu sudah berdiri, misalnya sekolahan dan lain-lain, ada nilai benefitnya, itu mulai pecah. Itu banyak di mana-mana. Inilah yang dikhawatirkan Nabi. Saya tidak khawatir kalau kalian tuh miskin. Dan saya tidak khawatir ketika kalian miskin kemudian iman kalian hilang. Sebab itu sudah teruji. Yang saya takutkan justru ketika harta itu sudah didatangkan Allah kepada kalian, kemudian kalian saling berlomba untuk memperoleh harta itu. Dan kalian akan hancur dengan harta itu. Kalau jenengan baca-baca sejarah-sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam, ya seperti itu. Di Cordoba ada istana Hamra dan seterusnya. Itu sekarang habis, tidak ada sisanya. Dan belum bangkit sampai sekarang. Islam yang tinggi. Nah, para jamaah sekalian, dengan pertimbangan inilah kiranya tepat Sayyidina Abu Bakar memilih seorang yang dijuluki, Sayyidina Umar itu julukannya, Al-Faruq, pembeda atau pemisah antara yang batil dan yang hak. Orang yang sangat tegas sekali antara yang batil dan yang hak, yang benar dan yang salah. Masya Allah, ini Sayyidina Umar. Tetapi masalahnya adalah Sayyidina Umar belum sama sekali diajak bicara. Ini masalah ini. Jangan-jangan dia menolak. Lalu bagaimana tanggapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ketika tahu bahwa dirinya ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.